Oke, kalau sudah nanti akan seperti ini tampilannya. Di sini ada tulisan render online. Ini render online Streamlit pertama saya. Isinya ada ini ya, baru readme.md-nya aja. Baru kita langsung upload dulu nih filenya yang dibutuhin, yaitu yang .pkl sama .py-nya. Teman-teman bisa choose your filenya di sini. Ini kan aku udah siapin, jadi aku tinggal nge-render yang sudah tersedia aja. Ini, gitu ya. Oke, ini udah aku upload. Jadi dua file, yang iris. Halo semuanya, ketemu lagi di hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar hal baru di Python, yaitu teman-teman akan coba merender Streamlit itu secara online. Kalau sebelumnya kita bisa menjalankan Streamlit ya, tapi baru dijalankan secara lokal host aja. Jadi cuma ada di environment PC atau laptopnya teman-teman sendiri gitu ya. Nah, tujuan kita adalah di kali ini bagaimana model yang sudah kita buat gitu ya, codingannya, Streamlit-nya itu bisa kita render secara online dengan pasti orang lain tuh bisa akses gitu ya Streamlit-nya kita dan bisa menggunakan aplikasi yang sudah kita buat gitu ya. Apa aja akan kita pelajari di kali ini, aku nggak akan bahas panjang-panjang karena fokusnya akan lebih ke bagaimana teman-teman melakukan render aplikasi Streamlit itu secara online aja. Jadi pasti teman-teman stay tune dari awal sampai akhir. Semoga sesi kali ini bermanfaat buat teman-teman yang punya portofolio machine learning untuk bisa di-render secara online. Yuk, mari kita cek. Ada masih ingat renderan Streamlit yang sudah kita lakukan di sesi sebelumnya, yaitu kita punya aplikasi ini, model prediction checker, ya, yang mana itu kita pakai model random forest classifier, gitu ya. Ini kita sudah render, kita sudah uji cobakan secara localhost dan bisa digunakan kan. Nah, sekarang kita akan coba render ini ke secara online, gitu ya. Kita akan akses web dari Streamlit.io-nya itu untuk kita ngerender aplikasi ini. Untuk merender, ada beberapa ketentuan yang harus teman-teman perhatikan, di antaranya ada berikut ini. Jadi teman-teman harus siapkan .py-nya ya, yang sudah kita buat, gitu ya. .pkl-nya yang berisikan model, seperti itu. Dan akun GitHub, ini mandatory, jadi harus ada. Dan ini juga harus ada, gitu ya. Oke, sekarang kita coba cek di websitenya seperti apa cara memulai hal-hal ini. Yuk kita coba cek yuk. Oke, masih ingat tadi aku ada 3 syarat yang harus teman-teman penuhi. Pertama itu adalah teman-teman harus memenuhi dari .py-nya harus tersedia, .pkl-nya harus tersedia, dan akun GitHub. Jadi teman-teman kalau misalkan mau akses akun GitHub-nya, langsung aja buka github.com gitu ya di sini. Terus teman-teman create account di sana. Kemudian bebas namanya sesuai kebutuhan teman-teman gitu ya. Nah, sekarang kita coba klik new dulu di sini. Kita bikin satu repository baru ya. Teman-teman boleh namainnya di sini adalah kita mau coba render online gitu ya. Description-nya adalah ini render online Streamlit pertama saya gitu ya. Nah, pastikan ini visibility-nya di public ya, yang di ininya. Terus attribute-nya teman-teman cekin dulu di sini gitu ya. Terus habis itu langsung create repository di sini. Oke, kalau sudah nanti akan seperti ini tampilannya. Di sini ada tulisan render online. Ini render online Streamlit pertama saya. Isinya ada ini ya, baru readme.md-nya aja. Baru kita langsung upload dulu nih filenya yang dibutuhin, yaitu yang .pkl sama .py-nya. Teman-teman bisa choose your filenya di sini. Ini kan aku udah siapin, jadi aku tinggal nge-render yang sudah tersedia aja. Oke, ini udah aku upload. Jadi 2 file, yang iris sama Python 58.py. Oke, kalau udah kita langsung klik upload, terus kita commit di sini. Nanti kita tunggu dulu. Nanti di sini ada, kita lihat ya codingannya dulu, kita cek. Nah, di sini kan kita akan pakai Streamlit, ini model checkernya kita, P-nya, oke. Terus model path-nya udah masuk. Oke, ya ini udah ya, ini udah ini ya. Udah, kalau udah kita mau, misalkan teman-teman mau ganti namanya, kita mau rename gitu dan sebagainya, itu bisa diatur aja ya sesuai kebutuhan di sini. Tapi kita nggak akan ke sana, tapi kita akan coba utilize lebih lagi. Nah, kemudian kita akan tambahkan satu file dulu di sini. Create a new file. Teman-teman namainnya profile di sini. Ikutin aja yang aku ketik ya, profile. Terus di sini kita tulis web gitu ya. Terus setup shnn di sini
Streamlit run, namanya tadi Python 58 ya. Saya ini ya, .py. Di sini kalau udah kita commit change. Oke, ini. Udah, nah sini kita, jadi yang tadi aku ketikin ini harus samain kayak ini kan Python 58.py. Jadi kita harus samain. Jadi web sh setup sh add ini typo streamlit run Python 58.py seperti itu ya. Oke. Nah kemudian kalau sudah, kita balik ke awal lagi. Kita bikin file baru lagi, create a new file. Tapi nama di sini kita setup sh. Ya ini yang tadi yang kita jalanin setup sh-nya, terus make dir. Kita bikin di sini apa namanya? Streamlit. Ya, terus teman-teman bisa ketik bareng-bareng echo kutip slash, kita bikin server baru di sini, terus kita n port sama dengan $port gitu ya. Kita bikin di sini portnya n/n, terus enable course gitu ya, terus false ini n8n. Oke, terus begitu headless-nya kita bikin true ya, kemudian n8n di sini, kemudian di sini n, dan ditutup kurung lebih besar dari .streamlit config.yml ya, gini. Jadi di sini ada make dir, ini kriterianya streamlit begini, terus kita bikin echo servernya, di servernya kita create baru, portnya ini, enable course-nya sekian, kita false, headless-nya kita tulis true. Nah kalau udah kita commit aja, nanti enter ya. Nah kalau udah, baru kita masuk ke runtime. Runtime-nya kita masuk ke sini dulu ya. Runtime-nya kita bikin juga. Nah sebelum itu kita lihat dulu Python sekarang tuh versinya udah versi berapa. Kita cek Python version. Nah sekarang tuh di 3.14 ya. Berarti kita bisa pakai 3.14 di sini. New file. Kita runtime.txt, kita pakai Python versi berapa yang tadi baru? 3.14 ya. 3.14. Nah, teman-teman tinggal commit change. Oke, udah. Nah, terus kemudian setelah ini udah, kita masuk ke add file baru lagi, tapi kali ini adalah requirement. Nah, kalau requirement, ini kita requirement pakai .txt. .txt di sini. Yang kita pakai adalah tadi streamlit ya. Terus ada pandas. Terus ada apa lagi? Pickle. Terus ada scikit-learn ya. Terus kita bisa kasih numpy juga di sini. Nah, kalau udah commit change. Oke, langsung commit. Nah, ini beberapa file yang harus teman-teman siapkan ya. Pertama profilnya, terus habis itu runtime, requirement, sama setup. Ya, kalau udah, kita masuk ke ini udah ya. Kita masuk ke streamlit.io. Jadi kalau misalnya teman-teman akses streamlit.io, ini kayak gini. Ini teman-teman bisa lihat contoh-contoh yang udah bisa dilihat playground-nya. Di sini ada banyak yang bisa teman-teman cek dari produk-produk yang di-create di Streamlit Online. Itu. Ya, di playground, gitu, nanti bisa cek. Tapi kita nggak ke sana, tapi kita akan coba merender secara online. Caranya gimana? Jadi teman-teman bisa langsung login. Ini loading. Jadi aku coba refresh dulu. Ya, di sini kita nih, terus kita tapi loginnya with GitHub, gitu ya. Jadi teman-teman login GitHub, terus kemudian create app, gitu ya, create app, terus baru kita klik di sini, kita deploy app, public app from GitHub, gitu ya. Nah, kemudian kita select ini, location-nya. Nah, aku tinggal copy aja, terus aku pindahin ke sini, gitu ya. Ini aku delete aja di sini. Nah, oke, ini
Nah, ini teman-teman select. Jadi ini kita ambil aja nih di sini. Ini kan ada nama GitHub-nya, terus kita copy aja ini. Terus copy ininya. Nah, kalau udah tinggal ini. Kemudian di sini kita pilih Python 58 karena kita pakai Python 5. Nah, kemudian teman-teman bisa bikin nama URL-nya. URL-nya misalkan ini aplikasi pertama. Oke. Nah, oke. Terus di sini kita ada advanced setting ya. Jadi teman-teman bisa atur kalau misalkan ada kayak secret information di sini. Oh, Python-nya 3.13, sorry. Jadi kita ganti Python version-nya di sini. Runtime-nya kita ganti 3.13 ya. Nah, commit change. Oke, biarkan Copilot thinking. Ya udah, di sini aku bikin aja. Nah, oke, commit. Oke, di sini kita sudah jadi. Nah, sudah baru kita tinggal klik deploy. Ini dia kan running ya. Instalasinya. Teman-teman bisa ngecek apa yang sedang diinstalasi sebenarnya ada di manage app di sini ya. Jadi tinggal diklik aja. Oh, requirement-nya yang error. Oke, di sini kita beneran aja requirement. Pickle. Pickle kita dulu. Tekot aja. Oke, kita reboot lagi. Oke, ini adalah tampilan dari hasil rendernya kita ya. Ya, tadi kan teman-teman udah buat di beberapa item di sini ya. Mulai dari profilnya, requirement-nya gitu ya. Terus Python 58.py-nya gitu ya, terus setup.sh-nya gitu ya. Ini udah jadi kayak gini aplikasinya sesuai yang kita di lokal. Terus teman-teman kita coba trial di sini, predict gitu ya, buat ngeprediksi dan dia udah bisa keluarin resultnya dan grafiknya. Nah, ini bisa diakses secara online. Jadi kalau misalkan teman-teman coba akses ya, ini aplikasi pertama 1.streamlit.app itu ini udah bisa diakses secara online. Jadi kalau misalkan teman-teman mau share, oh saya udah buat bikin protokol machine learning. Nah, ini teman-teman bisa share link ini langsung ke orang lain dan orang lain bisa akses dari output streamingnya teman-teman gitu ya. Itu dulu untuk sesi kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Dan teman-teman boleh share juga ya di bawah yang udah buat render model application-nya di komen, biar nanti orang-orang lain juga bisa lihat, oh ada yang buat ini dan seterusnya. Oke, sampai jumpa. Thank you buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga apa yang gue bagikan di sesi kali ini bermanfaat buat teman-teman yang mau render secara online aplikasi machine learning-nya teman-teman gitu ya. Teman-teman boleh kok untuk nge-share apa yang udah teman-teman buat di komen di bawah gitu ya. Kalau misalkan ada pertanyaan pun juga boleh drop komen di bawah juga ya gitu ya. Setiap hari Rabu kita akan selalu update terkait pembelajaran Python, so stay tune di link channel ini. Semoga link channel ini bisa bermanfaat buat teman-teman belajar Python, Excel, dan AI. Sekian dari aku untuk sesi kali ini, sampai ketemu di sesi selanjutnya. See ya.